Ya, Makasih Bro. dipersilakan memberikan paparannya terkait dengan tema kita malam ini, bagaimana negara harusnya membina peran negara dalam membina ormas gitu ya. Dipersilakan. Baik, pertama selamat malam, assalamualaikum buat semuanya, Salam. kakak-kakak, om semua, mudah-mudahan sehat. Saya pikir saya nggak mau jawab pertanyaan tadi tuh terlalu berat. Saya kan cuma seorang binaragawan aja, jadi kalau ngebina ormas saya nggak bisa itu. Nah, saya mau setelah tadi provokasi awal dari Bang Mardhani, dari Bu Siti Zuhro sama Bang Rocky, saya bicaranya yang hukumnya aja. Tapi saya dari dua angle karena udah malam. Pertama dari sisi hukum pidana, yang kedua dari HAM, yang ketiga mungkin dari sisi administrasi gitu. Pertama dari sisi pidana begini, di dalam hukum dikenal dua subjek itu ada dua, satu subjek person, yang kedua namanya subjek korporatif gitu, yang sifatnya corporate gitu. Nah di situ corporate itu artinya organisasi yang lebih dari dua orang punya satu tujuan, menempuh sejumlah tindakan administratif, maka dia bisa mendapatkan status sebagai subjek hukum. Singkatnya, saya mau bilang begini, kalau PT, perusahaan atau CV, kalau mau dibubarkan bukan membubarkan diri, maka dia harus lewat pengadilan. Nah, kalau manusia mau dibubarkan, misalnya dalam artian mau dikekang kebebasannya, maka dia bukan melalui hukum, tapi hukum pidana. Hukum pidana yang berujung di pengadilan, ada ketok palu 3 kali di atas meja hijau, yang kemudian memutuskan berapa lama dia dihukum, di mana dia dihukum, dengan cara seperti apa. Gitu. Saya bukan pendukung hukuman mati, tapi dalam konteks realita, hukuman mati kan tidak bisa dilakukan tanpa proses hukum. Ini simpelnya ya, kita bisa berdebat panjang, tapi diskusi kita bukan soal itu. Tapi kalau hukuman mati saja, saya kasih contoh yang ekstrim, hukuman mati harus lewat putusan pengadilan. Gitu. Poin yang ingin saya sampaikan, men-shutdown, menghentikan, ya, membatasi peran dari sebuah atau peran dari satu subjek hukum, dia harus diuji. Nah, itu saya pikir teori yang cukup menggelegar dalam dunia hukum. Sensitif tuh orang hukum kalau ada tindakan-tindakan yang tidak teruji lewat satu forum yang legitimate. Dari situ, saya ingin merelasikan pada satu keniscayaan yang saya miliki, yang saya jalankan, yaitu soal hak asasi manusia. Saya punya keyakinan bahwa esensi dari hukum dan negara adalah pada martabat manusia. Dan saya menganggap bahwa ini bukan bertentangan dengan agama juga, karena agama itu di-create dengan proses waktu dalam rangka mengurusi manusia. Gitu. Nah, esensi dari hak asasi manusia itu yang kemudian dia diinterpretasikan oleh negara melalui hukum. Nah, jadi kalau ada hukum yang tidak bersahabat dengan standar atau nilai-nilai hak asasi manusia, maka hukum tersebut dia melenceng. Nah, hukum banyak perdebatannya, tapi saya masih percaya pada konsep hukum, tetapi tata kelola pelaksanaan aturan hukum itu yang menurut saya banyak disalahgunakan. Nah, dengan konsepsi singkat tadi seperti itu dua hal, kalau kita mau lihat pada peristiwa orang berita menyebutnya pembubaran FPI, tapi sebenarnya dalam realitanya sebenarnya pelarangan aktivitas anggota FPI, karena FPI sendiri izinnya sudah habis, jadi nggak bisa dibubarkan. Tetapi memang di dalam Perpu itu ada satu ayat yang mengatakan bahwa
aktivitas kegiatannya itu juga bisa dibatasi. Nah, artinya apa? Perpu itu sebetulnya dia memang bukan melihat pada ketertiban. Jadi sebenarnya negara mau bilang bahwa yang tidak tertib hukum pun, misalnya kalau orang nggak punya registrasi organisasi, bisa dibatasi organisasinya. Persoalan saya jadi aneh, negara di satu sisi nggak pernah mengakui secara administrasi, secara hukum, tetapi kemudian dia mengejar barang yang tidak pernah diakui dengan cara yang saya analoginya saya coba kira-kira ya, kira-kira ada satu ibu yang mengandung atau gini, satu rumah sakit berusaha mendinai bahwa ada bayi yang namanya Mardani Alisera itu nggak boleh hidup, tapi sebetulnya rumah sakit itu tidak karena dia punya otoritas, tapi kayak di zaman Fir'aun gitu ya, mau membasmi orang gitu, tetapi dia nggak pernah punya data tentang si ibu itu yang mengandung atau tidak, melahirkannya di tempat rumah sakit dia atau tidak gitu. Nah, jadi mendinai sebuah atau bahkan mengejar dan membatasi atau mengurangi atau menghalangi satu subjek hukum yang sebetulnya tidak pernah diakui itu. Jadi kan sebenarnya secara implisit itu ada makna bahwa negara kemarin-kemarin gagal melaksanakan tugasnya atau melaksanakan kewenangannya untuk mengelola ormas, misalnya kayak begitu. Nah, ini catatan pertama. Yang kedua, kemudian juga penting dari sisi hak asasi manusia itu begini, kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Taruhlah berorganisasi kita nggak usah bahas karena FPI-nya dianggap tidak punya izin. Tapi yang dibatasi adalah kegiatannya. Kebebasan berkumpul itu sesuatu yang esensial dalam demokrasi. Tadi Bu Siti Zuhro ngomong soal kembali ke budaya. Begini, satu, Indonesia ini penduduk nomor 4 terpadat di dunia. Wilayahnya sebagian laut. Saya nggak tahu Bang Mardani ini sering ngumpul di atas air atau enggak di laut. Masih ngumpulnya kan banyak kopi daratnya di darat. Jadi, seluas-luasnya Indonesia, daratnya itu cuma sepertiga. Ya, dengan penduduk nomor 4 terbesar di dunia, yang daratnya hanya sepertiga. Dengan kita hidup berabad-abad dengan budaya dan mentalitas ketimuran, guyup, berkumpul itu bukan sekedar hak, dia kultur. Itu. Ini udah PSBB, udah diganti namanya, masih aja bikin webinar, bikin Zoom, karena pengen ngumpul terus. Iya kan? Gitu. Jadi itu karakteristik. Jadi saya mau bilang bahwa ada orang yang bilang bahwa hak asasi manusia itu bertentangan sama budaya, ya mungkin iya, tetapi dalam banyak hal dia justru sebetulnya muncul dari budaya itu sendiri. Jadi guyup, ngumpul, berkumpul itu hak yang sangat inheren manusiawi, gitu, ya kan? Tetapi dalam hak asasi manusia dia boleh dibatasi. Nah, limitation of rights itu ada standar globalnya, standar internasionalnya. Singkatnya begini, satu, pembatasan itu harus merujuk pada aturan hukum. Ada perpunya. Tetapi sekali lagi teorinya aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan standar hak asasi manusia yang lainnya. Tuh. Nah, yang kedua, standar hukum tersebut harus diuji atau dilaksanakan dulu pertama oleh otoritas yang sah. Yang kedua, harus diuji lewat proses peradilan. Apalagi jika memunculkan kerugian dan penderitaan. Itu disebut dengan konsep pemulihan atau kompensasi. Yang alasan-alasan pembubarannya itu dibatasi hanya boleh 4. Satu, keamanan negara. Yang kedua, public health. Misalnya pandemi ini bisa public morality. Nah, itu bisa dipakai.
Tapi dalam dunia literatur akademik, perdebatan hak asasi manusia, public morality itu nggak ada standarnya. Moralitas itu bisa berubah-berubah. Nah, sekarang kalau keamanan nasional, maka kita kembali ke syarat yang lain. Di mana acuan soal keamanan nasional? Nah, itu masalahnya Pak Bang Mardhani, itu DPR yang gagal selalu merumuskan RUU Kamnas. Karena memang margin of appreciation-nya atau limitnya itu nggak pernah ketemu. Yang sebetulnya sudah ada itu soal standar public health. Ada undang-undang kekarantinaan kesehatan. Nah, itu alasan-alasannya. Plus ditambah lagi misalnya tindak pidana, boleh. Nah, jadi kalau balik ke kasus pelarangan kegiatan FPI, menurut saya harus dibuktikan apakah penggunaan lambang FPI dia mencederai, merugikan, membahayakan nyawa, harta, benda, atau integritas seseorang, satu kelompok. Ya kan. Lalu, jadi benar tuh Bang Rocky bilang tadi, bukan dengan alasan, tapi dengan bukti dan lewat proses hukum. Selama belum ada ketok palu, tidak boleh ada pelarangan tersebut. Kira-kira begitu. Tadi Bu Siti Zuhro menyebutkan, saya menduganya mau nyerempet-nyerempet Rizik Syihab tuh kalau pidato suka memunculkan hate speech. Saya bisa setuju. Saya juga dulu orang yang banyak terganggu sama FPI gitu dalam konteks kegiatan atau statement-statementnya. Tetapi dalam konteks pembubaran ini kita harus fair. Jangan sampai gara-gara kita nggak suka pada satu kelompok membuat kita jadi nggak adil pada kelompok tersebut, itu kan juga nggak boleh. Kira-kira begitu. Nah, jadi harus proporsional dan profesional. Tempatkan saja hate speech tersebut diuji. Bahwa nanti ada isu soal perdebatan, di pengadilannya fair apa enggak, itu soal kita bisa diskusikan. Tapi dalam konteks malam ini, saya mau bilang proporsional dan profesional, itu satu. Sampai di situ, maka menyasar pada pemimpinnya, bukan pada rumah organisasinya. Begitu. Misalnya nanti closing acara ini, Bang Mardhani udah bicara udah kacau balau lah. Apakah PKS ini dibubarin misalnya? Kan nggak bisa. Nah, jadi mengujinya satu, apakah ada perintah memobilisasi dari pemimpinnya kepada kelompok untuk melakukan tindak pidana atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan atau membahayakan hak asasi yang lain. Apakah ada struktur alat kelengkapan di dalam organisasi yang diciptakan secara sistematis untuk menciptakan pelanggaran-pelanggaran tindak pidana atau pembatasan lain. Nah, sekali lagi itu pertanggungjawabannya pada person atau pada subjek yang mewakili organisasi-organisasi tersebut. Tetapi kalau kadarnya pada kadar tindakan, bukan pada alat kelengkapan organisasi, maka tidak bisa organisasi yang dihukum. Tetap dikembalikan kepada personnya. Esensi dari corporate crime itu seperti itu. Jadi kayak misalnya dalam perusahaan, belum tentu PT-nya diminta bubar, tetapi izin usahanya yang dibubarkan, atau dicabut, atau dibatasi, atau disuspend. Ya kan? Dan itu dibebankan kepada para pengurus di perusahaannya, pada para komisaris dan jajaran direksi, misalnya seperti itu. Jadi pertanggungjawaban person. Jadi organisasinya nggak bisa dibubarkan atau dihentikan dilalah seperti itu. Nah, ini yang menurut saya kekacau balauan ini, double standard dalam dunia politik. Jadi dalam dunia bisnis dipersulit, ya, tapi di dalam dunia politik dipermudah. Dan yang dijadikan kesetan atau tempat orang menginjak-injak ini semua adalah norma, standar, dan aturan main hukum. Jadi giliran urusan politik menjaga rejim itu bisa di-bypass atas nama misalnya 4 pilar yang tadi Bu Siti Zuhro bilang, atau atas nama bangsa dan lain-lain. Nah, saya melihat bahwa bangsa ini udah jago banget lah kalau urusan-urusan soal menutup diri dengan cara menggunakan NKRI, Pancasila, ini
kita masuk tahun 2021, saya menduga ILT pada suatu hari akan bahas soal Papua. Bagaimana kalau misalnya orang Papua minta merdeka dibilang enggak bertentangan dengan Pancasila, tapi giliran ngerampok isi kekayaan alam di Papua, orang Papua dibunuh. Di mana tuh Pancasila? Nggak ada yang teriak-teriak maju bela ke sana, ngangkat jenazahnya orang Papua, atau menghalangi ngangkut-ngangkut emas itu dengan atas pakai bendera burung Garuda. Nggak ada itu semua. Nah, dalam soal terorisme misalnya, kita lengah pada satu pasal di peraturan Kapolri yang mengatur soal tata cara penanggulangan tindak pidana terorisme, yang bilang bahwa jika ada operasi penindakan yang berakibat pada kematian, nggak bilang kematian pada densus atau polisi, tapi pada kematian seseorang, mau densusnya atau mau yang diduga terorisnya, maka harus dilakukan upaya hukum. Nggak pernah ada yang mengungkap ini. Itu. Polisi ada yang mati karena tindakan teroris. Terorisnya juga ada yang meninggal karena tindakan penegakan hukum oleh polisi. Tetapi yang menguji itu nggak ada mengikuti logika pasal tersebut. Itu. Nah, kenapa? Kalau dibawa ke debat publik, selalu yang muncul tokoh-tokoh yang menurut saya agak chauvinis, yang bilang bahwa bangsa ini harus kuat melindungi dari terorisme. Saya sepakat. Tapi saya punya teori, dibuka, diungkap, dituntaskan supaya kita dapat pembelajaran. 3 pembicara yang hebat-hebat sebelum saya ini kan semua bicara bagaimana kita belajar. Kita nggak pernah bisa belajar karena kita nggak pernah mau mengungkap. Nah, jadi kalau ada upaya untuk mengungkap menjadi sebuah kebiasaan, menjadi praktek yang terbiasakan dalam dunia hukum, mengungkap, bukan hukum dipakai untuk mencari win-win solution saja, tapi mengungkap kebenaran. Dari situ nanti saya pikir, saya yakin riset-riset LIPI juga tambah seru tuh, Bu. Ya kan? Untuk mencari pembelajaran dari fakta-fakta yang terkumpul. Nah, balik ke soal FPI, jadi menurut saya ini mengkhawatirkan, bukan hanya mengkhawatirkan demokrasi, tapi biarlah saya di tempat sunyi dengan beberapa teman, dari sisi hukum juga ini mengkhawatirkan. Jadi ini bukan saja mengkhawatirkan demokrasi kita ke depan, tapi juga mengkhawatirkan dari sisi hukum. Memelihara double standar, memelihara ketidaktransparan, menjauhkan uji peradilan terhadap sebuah materi, tindakan sepihak. Nah, ini yang menurut saya regres ya. Kita nggak progres, bukan saja stagnan, tapi juga kita regres, mundur ke belakang. Nah, ini mungkin tantangan-tantangan kita ke depan. Sekali lagi, saya singkat seperti itu aja. Terima kasih juga buat ILT yang menggantikan ILC. Saya pikir ini bagus. Ya. Saya pikir mungkin seperti itu aja, Bang Haldi. Bro. Ya. Terima kasih. Malam ini. Terima kasih Bang Haris Azhar. Bang Haris, dalam pelarangan FPI ini kan bisa menjadi presiden ke depannya yang membuat masyarakat bisa menjadi takut untuk berkumpul, berserikat, padahal itu dijamin undang-undang ya, dasar konstitusi kita gitu. Sudah takut. Takut. Bagaimana supaya ini tidak terjadi? Apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat gitu ya, supaya karena berserikat dan berkumpul itu adalah bagian dari untuk meningkatkan kualitas demokrasi, dan kualitas demokrasi menentukan arah bangsa ke depan. Gitu. Saya pakai cara berpikirnya rejim aja ya. Ya bukan cuma kesepian, rejim ini nanti perang di dalam. Jadi tidak dinamis, tidak dialogis, tidak diskursif rejim dengan rakyatnya, karena semua sudah tiarap menjadi rumput mati. Rumput mati juga pemandangan yang indah kalau Anda pergi ke Sabana. Ya. Tetapi kemudian
Tapi nanti kemudian akhirnya entitas yang hidup itu dia nggak bisa mencari air di rumput yang hidup. Dia tidak bisa dapat ulat di pohon yang lain. Jadi entitas yang hidup akan saling makan-memakan. Jadi bahayanya situasi ini sebetulnya rejim ini akan fasenya ya, nanti Bu Siti Zuhro yang tahu nih, ahli ilmu politik. Fasenya hari ini semua magnet, rejim ini jadi magnet, datang semua ke rejim atau dirangkul. Tapi pembiaya, jadi secara keorganisasian Bang Ali ini, Bang Madan ini jago soal keorganisasian. Tapi organisasi ini jadi nggak sehat karena bebannya mahal, semua harus diasupi gitu. Tapi tidak menciptakan kreativitas di luar nantangin gitu enggak. Tapi semua di circle yang itu. Nah, ketika mereka nanti tidak happy, ada perebutan kekuasaan saling sikut di dalam. Ketika ada yang mati, butuh pembiayaan, butuh pertolongan, daya dongkraknya mahal. Lalu nanti ada yang ngeselin. Jadi sebenarnya nanti pertarungannya ada di dalam rejim. Jadi rejim ini nanti yang akan menumbangkan dirinya sendiri. Karena cara seperti ini udah pasti nggak sehat. Kalaupun misalnya Jokowi sudah 2 kali, nauzubillah min zalik katanya mau sampai 3 kali. Tapi menurut saya kalau rejimnya tetap mau berkuasa, ya, kalau rejimnya tetap nanti mau berkuasa, bukan Jokowi tapi orang lain, menurut saya pertarungannya ada di dalam sana. Itu kan yang kita lihat di dalam Orde Baru. Di dalam Orde Baru itu ya ada cerita-cerita soal manuvernya LB Murdani, ya kan, dan lain-lain. Jadi saya pikir di dalam sana udah intriknya udah jadi mengerikan sekali. Nah itu saya pakai logika berpikirnya, logika alamiahnya rejim politik aja. Gitu. Nanti dia akan terbebani secara koordinasian. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan tidak terjadi, Bang Aris. Yang seperti itu. Susah juga mau dibilang nggak terjadi, karena temboknya sudah mulai kelihatan. Ya. Gitu. Ya kan? Sekarang siapa lagi? Mahasiswa sudah digebuk September 2019. Demo omnibus, gitu. FPI rontok. Ya, praktis yang tinggal di luar PKS. Secara politik di dalam masyarakat masyarakat politik tinggal PKS. Di masyarakat sosial saya pikir komun-komun sosial itu, pergerakan itu ada sekarang, tetapi di tematik, dia bukan pada satu identitas organisasi tapi pada tematik. Nah ini yang sedang terjadi menurut saya. Saya ada 2 closingnya ya. Jadi kalau pintu nih, gerbangnya ada daun 2 pintu lah. Pintu pertama untuk FPI saya mau bilang semua yang entitas yang ada di belakang FPI, saya mau mengajak untuk jangan sedih. Saya mau beri semangat dalam konteks rule of law ya. Harus bisa dan berani menghadapi situasi ini dengan cara yang konstruktif, well proven, konstruktif, meskipun konstruksi hukumnya nggak sempurna, tapi digunakan dengan well proven. Well proven itu artinya dengan pembuktian yang baik dan sabar, jangan emosional. Karena kalau jadi kacau, justru itu makin membenarkan tesis. Kita punya banyak catatan soal FPI ya. Let's say kita bilang aja kita nggak suka sama banyak perilaku FPI, tapi hari ini mereka merepresentasikan bukan cuma FPI, tapi juga banyak kepentingan, struktur, cara berpikir, logika berorganisasi dalam sebuah bangsa. Silakan diambil sarannya tadi Bu Siti Zuhro juga, bahwa tolong nanti ke depan FPI kalau masih ada berubah bentuk, mungkin head speech-nya dikurangin gitu-gitu. Itu satu hal. Yang kedua begini, ini kita ini bukan bicara demokrasi. Demokrasi itu kan
dia proses yang tiada henti, tetapi di dalamnya ada makna soal kehidupan bersama yang hari ini kita sebut sebagai bangsa dengan berbagai identitas sama. Dan hari ini sebenarnya itu dioccupy atau diisi oleh berbagai anak muda. Jadi saya ingin mengajak bahwa ini sebenarnya kita kayak nyelamatin masa depan, masa depannya Aldi dan kawan-kawan. Securing the space untuk generasi muda, gitu. Dan ini continuing life kan. Kita kan sebenarnya ujung-ujungnya kan jadi pegawai mencacing tanah aja masuk kuburan nanti. Tapi sebenarnya kita berbagi pengalaman, meninggalkan catatan. Seperti kita baca Tan Malaka, kita baca Hatta, semua itu kan sebetulnya kita nih ngelanjutin aja begitu. Imajinasi mereka kita lanjutkan. Nah, kita harus chip in, harus patungan untuk melanjutkan putaran ini semua. Nah, dulu saya ingat waktu kita di zaman SBY, ya mungkin saya sama PKS, sama apa itu beda, karena PKS ada di koalisi. Tapi ada narasi besar yang bahwa kita kecewa lah dari masyarakat sipil dengan SBY gitu. Reformasi stagnan. Tapi SBY jadi agak baik sekarang gara-gara ada Jokowi gitu. Dalam konteks demokrasi. Banyak sorry nih Bang Marani. Nah, terus kita banyak diskusi soal bagaimana dapat orang lebih baik pasca Jokowi. Tapi kita udah siap belum kalau kita dapat performa pemimpin yang lebih buruk dari Jokowi di 2024? Itu juga mesti dipikirin. Kayak pertanyaan di pinggir jalan kan, semua orang pengen kaya, tapi semua orang juga harus siap miskin. Kita pengen memperbaiki situasi ini. Jokowi juga pasti pengen dia penggantinya lebih baik dari dia. Tetapi kalau nanti yang terjadi adalah lebih buruk dari dia, ini karena keberlanjutan jangka panjang. Jadi saya cuma mau bilang bahwa ini pertarungan kita bukan pertarungan hari ini aja, ini pertarungan panjang. Dan mudah-mudahan dari situasi pembubaran atau pelarangan kegiatan FPI ini, kalau negara tidak bisa belajar, lebih baik kita yang belajar secara belajar dari rumah. Itu kita pupuk diri kita dalam konteks kehidupan bersama berdemokrasi. Kira-kira begitu, Bang Aldi Panjaitan. Terima kasih. Luhut Binsar Panjaitan.